Kenapa kamu marah-marahin dia? Ya Allah. Ini kan warung sedang rame. Dia sholat lama banget. Iya kan dari tadi malah gue yang layanin. Gimana sih Jelita nih? Iya kan bentar doang sholat namanya. Kamu nggak boleh kan harus sholat ya. Biasa. Kenapa sih? Si abang mah duniawi mulu. Apa sih yang dikejar bang? Sholat mah bisa dijamak. Loh di jamaah emang musafir, gak boleh tahu abang. Abang makanya jangan podcast mulu, baca tausiah. Dengerin tausiah. Nih, jauh. Bener lagi. Ya udah gimana kamu jadi belanja kan nih? Catatan ketinggalan. Ya? Tuh aku masih lupa lagi, jadi aku pengen belanja tapi catatan aku ketinggalan gara-gara aku nabrak orang. Oh my god. Duh, yang nabrak gue juga tahu lagi itu. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku cari dulu, siapa tahu catatannya ada di rumah. Ya udah. Ya? Oke, nanti sini lagi. Oke. Aku lagi ya. Siap. Nanti lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Jelita. Apa? Ya udahlah, duduk dulu aja kita. Wah, ada Pak Ustadz nih. Gimana kabar? Alhamdulillah tadi ketemu teman SMA nih. Silakan duduk Pak Ustadz, kok kita berdiri ya? Saya mau beli beras. Mau beli beras? Oh beras? Ya, memang sini ada beras kan? Ada banyak Pak Ustadz, beras. Hari ini warung saya rame banget. Alhamdulillah. Pak Ustadz, rame sih tapi Bang Pras sampai lupa sholat. Ya, jangan sampai dunia ini menyibukkan sehingga lupa. Allah tidak melarang kita berniaga, Allah tidak melarang kita berusaha, tetapi jangan membuat lupa ibadah, terutama sholat. Karena sholat ini merupakan kunci dari semua ibadah. Dan cara penerimaannya pun spesial. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, beda cara penerimaannya ketika Allah perintah puasa dan haji. Ketika haji, Allah cuma turunkan ayat. Ayat saja turun. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup dengan ayat. Ada peristiwa spesial yang Allah rancang untuk menerima sholat ini. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menurunkan malaikat Jibril, 4 malaikat datang menjemput Rasulullah, kemudian menghadapkan kepada Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1 sampai ke 7, dari situ kemudian Sidratil Muntaha, Mustawa ke Sabaha, kemudian berdialog dengan Allah. Lalu pada saat itu Rasulullah menyampaikan permohonan, ya Allah, umatku ini kan pendek-pendek umurnya, kecil-kecil, kasihlah keistimewaan dari umat sebelumnya. Lalu Allah sampaikan, Muhammad, saya berikan kamu ibadah yang tidak pernah aku berikan sebelumnya, yaitu perintah sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Apa alasan? Misal, Ustadz, saya dalam keadaan perjalanan, mengejar waktu, ya kan? Boleh sholat di atas mobil atau di atas kereta, bisa. Sholat duduk namanya, ya. Tapi kan kita tidak dapat air, Allah kasih keringanan, tayamum. Nah, Ustadz, kita dalam perjalanan mau balik nih, kita mau singgah, macet, tidak mungkin parkir di jalan, sholat di atas mobil sambil bawa mobil, boleh. Itulah sebabnya Pras enaknya kemana-mana kita ada wudhu. Kemana-mana ada wudhu. Jadi tiba waktu sholat tidak perlu lagi cari tempat wudhu. Nah kita lagi di mall Ustadz, tidak ada sama sekali tempat sholat. Di mana saja cari, karena di hamparan muka bumi ini semua adalah rumahnya Allah. Sesibuk apapun tidak boleh diabaikan soal sholat ini. Kenapa Pras? Sebab sholat itu adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Ketika ibadah yang lain boleh melakukan apa saja. Pras baru umroh, itu kan boleh sambil dagang ketika kita umroh. Tapi ketika sholat tidak ada kegiatan lain. Kenapa? Ini pesannya bahwa kamu adalah sedang menghamba kepada Allah. Tidak boleh bikin kegiatan apapun. Anda tidak puasa tetap Islam. Anda tidak sholat, kafir. Itu jelas, kafir. Nabi mengatakan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah.
Bahkan surah Al-Fat ayat 29 Allah jelaskan Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'ul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada. Ada 5 tanda dalam ayat ini. Passwordnya, ID cardnya orang Islam. Satu di antaranya yang ketiga adalah rukka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Salat 5 waktu. Saya sholat dulu ya, Ustaz ya. Mau pergi sholat tiba-tiba saya nih. Ya. Tapi Ustaz, kalau boleh nanya lagi nih. Ya. Kalau kita nggak jadi musafir, nggak perjalanan jauh gitu. Tapi sholat, boleh nggak kita jamak? Nggak boleh. Syarat jamak itu musafir. Selain musafir nggak bisa jamak. Oh. Ya, jadi misalnya kita lagi ngambil gambar nih. Ya. Ya. Pengambilan gambar yang sangat padat. Ya. Waktu sangat mepet untuk sholat. Masa sih tidak ada waktu 5 menit untuk jeda sholat? Masa sih tidak ada waktu 3 menit untuk jeda sholat? Waktunya betul-betul ringkas, Ustaz. Ya, sholat kita juga boleh ringkas. Misalnya, ringkasnya apa? Tinggal membaca yang wajib-wajib. Gunakan waktu 2 menit pun untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan. Kecuali musafir baru boleh jamak. Ini berasa kayaknya nggak permisa deh yang diceramahin gua kayaknya di jalan. Ya. Dari sebanyak ini episode gue yang terdiam gua. Ya, jadi, nah, bahayanya lagi, orang yang tidak sholat itu di kuburnya nanti, ketika seluruh pengantar sudah balik, nah datanglah utusan Allah dan kagetlah ini sang jenazah, mayit dalam kubur. Dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana asisuhu ja'al ukra," kata dia, "saya adalah sholatmu yang engkau abaikan selama ini." Tapi ini yang berbicara ular. Ya, dalam kitab Durratun Nasihin, ular ini ekornya 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Lalu dia katakan, "Kenapa kau datang kepadaku?" "Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu karena kau lalaikan sholat sampai hari datangnya kiamat." Jadi kapan dia lepas kita? Pada saat hari kiamat. Nah, hari kiamat itu berapa datangnya? Wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang misalnya 1000 tahun yang lalu yang tidak pernah sholat, ya sampai sekarang masih disiksa. Nah, ini hukuman bagi mereka baru dikubur. Wah, itu baru dikubur. Kan kubur ini alam transit. Nah, belum lagi nanti di padang mahsyar. Proses kita dari alam kubur kan dibangkitkan dulu tuh. Setelah kiamat bangkit kita itu wajah kita sudah berubah-ubah. Ya, wajah kita Nggak sudah kayak gini lagi? tidak bisa semakin. Berarti saya nggak kenal lagi sama Ebel tuh, Ustaz. Ya bisa jadi, enggak ada lagi, jangankan si Ebel. Ibu bapak aja sudah tidak ada, saling meninggalkan. Ayah lari dari anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Masing-masing sibuk dengan perkara-perkaranya. Sendiri? Dengan diri-dirinya. Nah setelah itu, di situ orang-orang yang tidak sholat, nampak wajahnya hitam gelap. Ya, nampak wajahnya hitam dan gelap karena tidak pernah kena air wudhu. Setelah itu, kalau dia tidak sholat selama hidupnya, seluruh amal-amalnya yang baik, yang kan ada orang yang dermawan tapi tidak sholat, ya kan? Ada lagi orang yang tutur katanya bagus, santun sama temannya tapi tidak sholat. Lalu semua kebaikan-kebaikannya ini sia-sia. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu kuncinya kebaikan. Maknanya tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikannya. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surganya. Bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, 30 tidak ada lepas puasanya. Bagus puasanya. Tapi dia tidak sholat, semua puasanya akan sia-sia. Nah inilah pentingnya sehingga sholat. Maka karena pentingnya sholat ini, puncak segala kebaikan ini adalah sholat, maka Allah memberikan keringanan. Yang penting tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ketika Anda meninggalkan sholat, itu maknanya Anda telah kafir di hadapan Allah. Ya. Bang Pras, kenapa mukanya gitu? Gue takut banget kena azab, ya Allah. Ustaz, Ya, aku sholat dulu, Ustaz. sholat dulu.